Waktu itu siang bolong, dan Anggi baru selesai mandi, hanya mengenakan daster tipis bunga-bunga yang basah sebagian. Dia keluar ke teras belakang rumah neneknya, tanpa tahu kalau ada seseorang yang sedang memperbaiki talang air di sudut rumah. Seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari balik tangga bambu pamannya sendiri. Anggi, 19 tahun. Cewek remaja lulus SMA yang baru saja pulang kampung ke rumah neneknya di daerah Benowo, Surabaya, untuk liburan sebelum masuk kuliah. Manja, belum dewasa sepenuhnya, tapi secara fisik sudah matang. Rasa ingin tahunya tinggi dan sering bertingkah tanpa sadar akan efeknya. Paman Aris, 38 tahun. Kakak dari Ibu Anggi. Duda tanpa anak, tinggal di rumah nenek dan kerja serabutan di desa. Berbadan kekar karena terbiasa kerja fisik, kulit legam khas orang kampung, dan punya aura maskulin yang jarang bicara tapi tajam tatapannya. Anggi baru 3 hari tinggal di rumah neneknya yang berada di tengah sawah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Awalnya dia merasa bosan, tapi sejak melihat sosok Paman Aris di hari pertama, ada rasa aneh yang muncul di perutnya. Bukan takut, bukan juga kagum, tapi sesuatu yang menggelitik. Apalagi setiap kali pria itu lewat di depannya tanpa banyak bicara, hanya dengan pandangan mata tajam yang seolah tahu isi pikirannya. Siang itu, matahari menyengat dan Anggi baru selesai mandi. Rambutnya masih basah, air masih menetes di ujung helai. Ia hanya mengenakan daster tipis yang menempel di kulit karena lembab. Saat dia membuka pintu belakang dan melangkah ke teras, dia kaget melihat sosok Paman Aris sedang berdiri di atas tangga bambu, memperbaiki talang yang bocor. "Oh, maaf, Pak D," katanya cepat, hendak berbalik masuk. Tapi Paman Aris tak langsung menjawab, hanya menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Kenapa malah minta maaf? Ini rumahmu juga," katanya dengan suara berat. Anggi diam, tapi dia tidak masuk. Ada bagian dalam dirinya yang ingin tetap di situ, ingin dilihat. Meski wajahnya berpura-pura biasa saja, matanya mencuri pandang ke arah tubuh pria itu, berkeringat, kausnya melekat di punggung, memperlihatkan bentuk otot yang keras dan nyata. Jauh berbeda dengan cowok-cowok seumurannya di kota. "Panas ya," katanya, mencoba basa-basi. Aris turun dari tangga, menghela napas, lalu berdiri hanya 2 langkah darinya. Kini mereka berhadapan. Anggi bisa mencium aroma tubuhnya. Keringat dan sabun, campur aduk jadi sesuatu yang entah kenapa bikin jantungnya berdebar. "Panas, tapi kamu yang bikin tambah gerah," katanya datar tanpa senyum. Anggi menelan ludah. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya serius. Tak ada tawa, tak ada candaan. Mata mereka saling bertaut, dan kali ini Anggi tak bisa memalingkan wajah. Paman Aris mendekat, hanya 1 langkah lagi. Tangan kasarnya mengangkat ujung rambut Anggi yang basah, memelintirnya pelan. "Rambutmu masih basah, nanti masuk angin," katanya lirih. Digri Anggi tak menjawab. Nafasnya mulai cepat, tapi tubuhnya tetap diam di tempat. Tangannya gemetar sedikit, tapi dia tidak menepis ketika tangan pria itu menyentuh pipinya. Sentuhan pertama, hangat kasar tapi penuh kendali. "Kamu sudah besar, Gi," bisiknya lagi, kali ini suaranya lebih dalam. Anggi memejamkan mata sejenak. Ada bagian dalam dirinya yang menolak, menyebut ini salah. Tapi ada bagian lain yang jauh lebih kuat, lebih dalam, yang justru merasa tertarik. Tubuhnya bergeming, tapi pikirannya kacau. "Aku tahu," jawabnya nyaris tak terdengar. "Tapi aku nggak pengen mundur." Paman Aris menatapnya lekat. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu bibirnya menyentuh pelan kening Anggi, turun ke pipi, berhenti di sudut bibirnya. Anggi membiarkan, bahkan sedikit mencondongkan tubuhnya. Dia tak tahu kemana ini akan berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, dia tak peduli. Yang dia tahu, siang itu, di rumah kayu tua milik neneknya,
Hatinya mulai berani melangkah ke arah yang dilarang, menuju paman yang seharusnya tak pernah disentuh. Bibir mereka akhirnya bertemu, lembut di awal, seperti uji coba yang ragu, tapi dengan cepat menjadi lebih dalam. Nafas Anggi tercekat ketika tangan Paman Aris melingkar di pinggangnya, menariknya mendekat. Daster tipis itu sudah tak bisa menyembunyikan getaran tubuh Anggi yang penuh rasa baru, rasa asing yang selama ini cuma dia dengar dari cerita atau lihat dari layar. "Paman," bisik Anggi di sela-sela ciuman, tapi bukan penolakan, justru seperti pengakuan. Aris menatap wajah keponakannya yang kini berubah. Wajah polos dengan tatapan setengah tertutup, napas memburu, dan tubuh yang mulai berani bersandar. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi paman keponakan. Yang ada hanya dua manusia yang terbakar diam-diam. "Jangan panggil aku paman," ucapnya serak. Anggi menggigit bibirnya pelan seperti mencerna kata itu. Kemudian dia tersenyum kecil. "Lalu, panggil kamu apa?" Aris tak menjawab. Dia hanya membopong tubuh Anggi dengan mudah, membawanya masuk ke dalam rumah, ke kamar belakang yang kosong. Ruangan itu biasanya dipakai menyimpan barang-barang lama. Tapi hari itu jadi saksi bisu pergeseran batas moral antara dua orang yang tak mampu lagi menahan rasa. Anggi tak menolak. Tubuhnya menurut saat ditidurkan di atas kasur tipis yang berdebu. Pandangannya tak pernah lepas dari pria itu. Daster yang semula rapi kini sudah tergeser, menyingkap paha mulusnya. Aris menatapnya lama, seperti bertanya lewat mata, memberi kesempatan untuk menolak. Tapi Anggi hanya mengangguk kecil, satu isyarat sederhana yang membuka semua kemungkinan. Tangannya menyentuh dada pria itu, meraba otot yang keras di balik kaus. Aris melepaskan bajunya, memperlihatkan tubuh kekar yang selama ini hanya bisa Anggi lihat diam-diam. Kini semuanya nyata, dekat, dan miliknya. "Sst." Aris menunduk, mencium lehernya perlahan. Anggi mendesah pelan, menggigit ujung jari, menahan suara yang nyaris lolos. Setiap sentuhan, setiap gerakan, terasa terlalu dalam untuk ukuran pertemuan diam-diam seperti ini. Tapi mereka tak peduli. Dan siang itu pun terus berjalan, sementara dua jiwa yang seharusnya saling menjaga, malah saling menelanjangi. Anggi menggenggam lengan Paman Aris saat pria itu mulai menyusuri tiap inci kulitnya dengan sentuhan pelan tapi pasti. Ruangan tua itu sunyi, hanya ada suara napas mereka yang memburu dan derit kasur tua yang menyentak-nyentak pelan tiap kali tubuh Anggi bergerak karena reaksi yang tak bisa ia kendalikan. Daster itu perlahan melorot ke pundaknya. Paman Aris tak tergesa, tak kasar, tapi tetap penuh kuasa. Tatapannya lekat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan sekadar dorongan sesaat. Tapi Anggi, dengan pipi memerah dan mata setengah terpejam, tak menunjukkan penolakan sama sekali. Justru tubuhnya makin membuka diri, makin jujur. "Gimana bisa kamu bikin aku sebegini, kehilangan kendali?" Gumam Aris serak. Jari-jarinya menyusuri tulang selangka Anggi. Anggi tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya, mencari kembali bibir pria itu. Saat mereka berciuman lagi, kali ini lebih dalam, lebih liar. Tangannya mencengkeram rambut pendek Aris, sementara tubuhnya melengkung pelan, menyesuaikan tiap sentuhan yang menjalar makin panas. Saat tubuh mereka akhirnya menyatu, tak ada lagi keraguan. Rasa bersalah datang, lalu pergi, lalu datang lagi. Tapi tiap desahan dan bisikan lirih yang keluar dari bibir Anggi membungkam semua itu. "Pelan ya," bisiknya dengan suara nyaris hilang. Aris mengangguk lalu membisikkan, "Kamu satu-satunya yang bikin aku ngerasa hidup lagi." Di luar, suara angin berdesir melewati sela genteng. Ayam-ayam sesekali berkokok dari kandang belakang. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tak tahu bahwa di kamar belakang rumah tua itu, seorang pria dan keponakannya sedang menyalakan api yang tak pernah seharusnya ada.
Dan ketika semuanya mencapai puncaknya, saat Anggi menggigit bibirnya sendiri menahan suara, dan Paman Aris menghembuskan napas berat di lehernya, disitulah mereka tahu tak akan pernah bisa kembali ke titik semula. Tubuh Anggi gemetar pelan setelah semuanya reda. Daster tipisnya sudah kusut, sebagian tersingkap, dan rambutnya berantakan menempel di pelipis. Ia rebah menyamping, memeluk lengan Paman Aris yang masih terbaring di sampingnya dengan dada telanjang naik turun pelan. Tak ada yang bicara cukup lama, hanya napas mereka yang mulai melambat dan desir angin yang masuk lewat jendela kecil yang terbuka setengah. Anggi memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi sambil menatap wajah pria yang sejak kecil ia panggil Pak D, yang sekarang baru saja menyentuh sisi paling dalam dari dirinya. "Kalau Mama tahu," bisiknya lirih. Aris menoleh, membelai rambutnya perlahan, lembut seperti hujan bulan Juni. "Jangan pikirin itu sekarang, kamu nyesel?" Anggi menggeleng pelan. "Aku malah bingung kenapa aku ngerasa tenang." Aris tersenyum kecil, senyum yang tak sering ia tunjukkan. Wajahnya keras dan lelah oleh hidup, tapi saat itu tampak berbeda. "Kamu bukan anak kecil lagi, Gi, dan aku bukan lelaki baik, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak lihat kamu tumbuh." Anggi menyelipkan jari ke dada pria itu, memainkan bulu-bulu halus di sana. "Dari kapan kamu mulai ngelihat aku beda?" Aris menarik napas dalam. "Sejak kamu SMA kelas 2, waktu kamu main ke sini pakai seragam yang kekecilan itu. Tapi aku tahan, aku jaga jarak. Aku pikir cuma aku yang ngerasa aneh." Anggi tertawa kecil, malu tapi juga terpesona. "Aku juga ngerasa aneh, tapi nggak ngerti waktu itu." Mereka diam lagi, tapi kali ini keheningan itu penuh pengertian. Jarak usia hampir 2 dekade, garis darah yang membuat hubungan mereka tabu, dan semua yang ada di antara terasa tak penting saat mereka saling tatap seperti itu. Lalu tiba-tiba suara pintu depan berderit. Ada yang masuk ke rumah. Anggi sontak menegakkan badan, panik. Tapi Paman Aris langsung menariknya kembali, membisik pelan di telinganya. "Sst, tenang, nenek itu biasa tidur siang habis dari musyola. Kita masih punya waktu." Anggi menggigit bibir, deg-degan, tapi juga tersenyum kecil. Ada rasa gila dalam situasi itu, dan dia tak tahu kenapa dia menyukainya. Tubuh Anggi kembali bergetar, bukan karena takut, tapi karena rindu yang baru saja terbayar lunas. Meski baru beberapa menit berlalu, kulitnya seperti masih menyimpan jejak panas dari tiap sentuhan Paman Aris. Dan sekarang, mereka kembali tenggelam dalam diam yang menggoda. Daster yang setengah terbuka itu tak kunjung dibereskan. Aris hanya menatap tubuh keponakannya itu, tak berkata-kata, tapi sorot matanya bicara lebih banyak dari ribuan kalimat. Sementara Anggi, alih-alih menutupinya, justru memutar tubuhnya menghadap pria itu lagi, mendekatkan wajah mereka nyaris bersentuhan. "Kamu belum kenyang ya?" bisiknya nakal. Aris tak menjawab. Tapi tangannya yang mulai merayap naik dari pinggul Anggi menjawab semuanya. Anggi tertawa pelan, lirih, menggoda. Dia tak menyangka dirinya bisa seperti ini, berani, nakal, dan malah menikmati tiap ketegangan yang harusnya bikin dia takut. Tapi di hadapan pria yang sudah hidup lebih dulu, yang matang, dan tahu cara menyentuh tanpa harus banyak kata, dia merasa seperti perempuan seutuhnya. "Aku pikir cuma aku yang penasaran," katanya pelan sambil menatap dada Aris. Aris hanya menyeringai. "Kamu nggak tahu betapa sering aku nahan diri." Kali ini Anggi yang memulai. Ia naik ke atas tubuh pria itu, menahan diri di atas perut Aris, lalu menunduk, mencium pelan bahunya. Wajahnya merah, tapi dia terus maju, meski degup jantungnya tak karuan. "Aku nggak pengen kamu nahan lagi." Dan itu kalimat terakhir sebelum kasur itu kembali berderit, kali ini lebih pelan, lebih lama, lebih dalam. Sore mulai merayap,
Cahaya matahari berubah kuning keemasan, menyusup masuk lewat celah-celah dinding kayu. Tapi dunia luar seperti berhenti di luar kamar itu. Di dalam, waktu berjalan hanya untuk mereka berdua, paman dan keponakan, yang kini sudah terlalu dalam untuk bisa kembali seperti semula. Tubuh Anggi menyatu erat di pelukan paman Aris. Daster tipisnya entah di mana, sementara kulit mereka saling bersentuhan tanpa penghalang. Peluh mengalir di pelipis, tapi mereka tak bergeming. Yang ada hanya napas teratur, gerakan lembut, dan desahan tertahan yang jadi bahasa baru di antara mereka. Anggi kini berada di atas tubuh Aris. Tangannya menyentuh wajah pria itu penuh rasa. Perlahan dia menunduk, mencium bibirnya lagi. Kali ini tak ada ragu, tak ada canggung, tak ada malu. Yang tersisa hanya keberanian yang muncul dari rasa yang terlalu lama disimpan diam-diam. "Aku suka caramu lihat aku," bisiknya di sela ciuman. "Bukan kayak anak kecil." Aris memeluk pinggang Anggi, menggenggamnya erat, seperti takut perempuan itu menghilang. "Kamu nggak pernah kelihatan kecil di mataku, justru terlalu cepat dewasa, dan itu yang bikin aku takut." Anggi menyentuh dadanya, lalu menelusuri garis ototnya dengan jari-jari halus. "Kamu takut atau kamu pengen lari?" "Dua-duanya," jawab Aris pelan. "Tapi kamu datang-datang, senyum ke aku tiap pagi, pakai daster segitu tipisnya. Bilang, 'Pak De, sarapan yuk.' Dengan mata berbinar, aku gila nahan semuanya." Anggi tertawa kecil, menyandarkan dagu di dada Aris. "Aku juga gila nunggu kamu nyentuh aku." Hening sebentar, lalu tanpa aba-aba, Anggi kembali membimbing tangan Aris ke tubuhnya. Mereka kembali bergerak, kali ini lebih perlahan, lebih intens, lebih dalam dari sebelumnya. Setiap desahannya menjadi bisikan jujur yang tak bisa dibohongi. "Jangan berhenti ya," bisik Anggi, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena terlalu penuh. Penuh rasa, penuh debar, penuh pengakuan diam-diam. Aris mengecup keningnya. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Dan untuk ketiga kalinya di hari yang sama, mereka membiarkan diri larut dalam rasa yang tak bisa diredam. Tak peduli apapun yang akan terjadi setelahnya, tak peduli siapa yang bisa tahu. Yang mereka tahu, tubuh mereka kini sudah saling hafal dan hatinya pelan-pelan mulai saling menuntut lebih dari sekadar pelampiasan. Tubuh Anggi menggeliat pelan di atas dada Aris, keringat di kulitnya bercampur dengan sisa-sisa hangat yang belum sepenuhnya hilang. Mereka belum bicara. Tak ada yang buru-buru menarik selimut, tak ada yang menyesal. Hanya napas yang mulai pelan dan detak jantung yang perlahan kembali tenang. Anggi membaringkan kepalanya di lengan Aris, sementara tangannya menggambar-gambar bentuk acak di dada pria itu dengan ujung jari. "Aku takut keterusan," katanya pelan. Aris menoleh, mencium ubun-ubunnya. "Memangnya kamu mau berhenti?" Anggi menggeleng. "Enggak, tapi takut, karena aku malah pengen terus." Aris tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk gadis itu lebih erat, menarik selimut tipis yang tergulung di sudut kasur, menutup tubuh polos mereka dari sinar sore yang mulai menguning. "Rasa takutmu itu sama kayak rasa takutku dulu," katanya pelan. "Tapi kamu lihat kan, sekali aja kita biarin diri kita jujur, semua jadi lebih nyata." Anggi mengangguk, meski matanya tak sepenuhnya terbuka. Dia lelah, tubuhnya pegal, tapi hatinya entah kenapa terasa lebih ringan. Mungkin karena akhirnya dia berhenti menahan semua rasa yang dulu cuma disimpan diam-diam di dalam kepala. "Kita bakal kayak gini terus?" tanyanya. Aris mendesah, lalu mengecup pelipis Anggi lama sekali. "Kalau kamu mau, aku nggak maksa, tapi aku juga nggak bisa pura-pura lagi." Anggi tersenyum kecil, lalu menyelipkan wajahnya ke leher pria itu. "Kalau gitu, jangan panggil aku keponakan lagi." "Lalu aku panggil kamu apa?"
Tanya Aris, setengah berbisik. Anggi mengangkat wajahnya, menatapnya dengan mata bening yang masih setengah sayu. Panggil aku, milikmu. Dan saat kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, Paman Aris kembali mencium bibir Anggi. Kali ini dalam lama dan penuh rasa yang tak lagi bisa disangkal. Pelukan itu berubah lagi. Tangan Anggi meremas lembut bahu Paman Aris, tubuhnya menempel erat, seperti tak ingin berpisah. Ada sesuatu yang berbeda dari cara mereka saling menyentuh kali ini, lebih khusyuk, lebih dalam, seolah mereka baru saja melewati batas yang tak akan bisa dilewati dua kali dengan rasa yang sama. Anggi naik pelan ke atas tubuh pria itu, rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Nafasnya masih belum stabil, tapi matanya menatap Aris dengan keberanian yang tak dia miliki beberapa jam lalu. Aku nggak mau balik Surabaya dulu, katanya, suaranya rendah dan berat. Aris mengelus pinggul Anggi, menatapnya tanpa berkedip. Loh, katanya minggu depan harus daftar ulang kuliahmu? Anggi menggeleng, lalu menunduk, mencium dada Aris. Aku bisa cari alasan, bisa bilang liburan diperpanjang, aku cuman belum puas. Belum puas? Aris menyeringai. Anggi mengangguk pelan, tapi tatapannya serius. Aku baru tahu rasanya punya seseorang yang bukan cuma bikin aku ngerasa dewasa, tapi juga bikin aku merasa diinginkan. Dan itu memukul Aris lebih dalam dari yang dia perkirakan. Perempuan yang dipeluknya ini masih muda, 19 tahun. Tapi kata-katanya lebih jujur dari perempuan manapun yang pernah dekat dengannya. Dan mungkin karena itulah dia tak bisa berpaling. Aris bangkit, membalik tubuh Anggi pelan, mencium pundaknya dengan gerakan yang nyaris khidmat. Mereka tak lagi terburu-buru, tak ada lagi rasa bersalah, hanya rasa ingin memiliki dan dimiliki. Aku pengen kamu tinggal, tapi kalau kamu tinggal, kita nggak akan bisa pura-pura lagi, ucapnya sambil menelusuri punggung Anggi. Memangnya aku masih kelihatan pura-pura? Jawab Anggi dengan napas tercekat, menggeliat pelan saat ciuman pria itu turun makin ke bawah. Hari mulai gelap, lampu belum dinyalakan, dan sekali lagi kasur tua di kamar belakang itu menjadi saksi dua tubuh yang kembali menyatu, bukan lagi karena penasaran, tapi karena keterikatan yang makin dalam, makin berani, dan makin tak bisa disembunyikan dari siapapun. Malam turun pelan-pelan di desa itu, membawa udara dingin yang menembus celah-celah papan rumah kayu. Tapi di kamar belakang, hangatnya tubuh mereka masih saling menyatu. Anggi tertidur sejenak di dada Paman Aris. Napasnya tenang, wajahnya teduh, seperti bayi yang merasa aman untuk pertama kali dalam hidupnya. Aris tak bisa tidur. Tangannya mengelus pelan rambut Anggi yang terurai lepas di atas lengannya. Ia tahu apa yang mereka lakukan tak pernah bisa dibenarkan, tapi anehnya, tak sedikit pun rasa itu terasa salah. Justru ada semacam ketenangan yang belum pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Lalu suara Anggi pelan terdengar, seperti mimpi yang setengah sadar. Pak Deh, Aris menoleh. Kalau nanti aku balik ke kota, kamu bakal mikirin aku terus nggak? Pertanyaan sederhana itu membuat dada Aris terasa sesak. Ia menunduk, mencium kening gadis itu, lalu membisik. Aku nggak akan bisa mikir yang lain kalau kamu nggak di sini. Anggi tersenyum kecil dalam gelap, lalu perlahan ia duduk, membenahi dasternya yang entah bagaimana bisa kembali tersampir di kursi pojok. Cahaya bulan menyoroti kulit pucatnya saat ia bangkit berdiri, melangkah ke jendela, membuka sedikit tirai usang itu dan menatap keluar. Dulu aku sering ngelamun di sini, bayangin hidup kayak di drama-drama. Katanya, setengah ke diri sendiri. Aris duduk di tepi ranjang, mengenakan celananya, lalu mendekat. Ia berdiri di belakang Anggi, memeluknya dari belakang. Sekarang hidupmu udah kayak drama, bisiknya. Anggi tertawa kecil, tapi tawanya mengandung sedih. Tapi di drama,
Biasanya yang kayak gini nggak bisa bareng di akhir cerita. Aris diameter. Ia tahu, ia terlalu tahu. Tangan Anggi menggenggam tangan Aris yang melingkar di perutnya. Kalau aku nggak mau akhir cerita kita kayak gitu, kamu bakal berani lawan semuanya? Aris menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang dalam, berat, tapi jujur. Kalau kamu minta aku jadi egois, aku bakal jadi egois. Karena cuma kamu yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Mereka berdiri diam seperti itu, cukup lama. Saling memeluk dalam diam, menatap keluar jendela yang kini hanya menunjukkan gelap malam dan bintang-bintang yang tersebar jauh, sejauh harapan yang ingin mereka genggam bersama. Anggi masih berdiri di depan jendela. Tubuhnya hanya diselimuti daster tipis yang longgar dan setengah terbuka. Punggungnya bersandar ke dada Paman Aris yang memeluknya dari belakang, hangat dan kuat. Di luar, jangkrik dan suara angin malam bersahut-sahutan. Tapi di dalam kamar itu hanya ada suara napas mereka berdua, saling menyatu dan saling merasa. Aku mau tinggal lebih lama, gumam Anggi tanpa menoleh. Seminggu atau 2, nggak tahu. Aris mengangguk pelan, mencium pundaknya. Tinggallah selama yang kamu mau, tapi kamu tahu, kalau kamu terlalu lama di sini, aku makin susah ngelepas. Anggi membalik badan, kini menghadap pria itu. Wajahnya hanya setinggi dada Aris, dan dari dekat seperti itu, matanya yang bening menatap dalam sekali. Memangnya aku suruh kamu lepas? Tanyanya pelan, tegas, penuh makna. Aris terdiam. Dunia mereka memang kecil, hanya kamar kayu tua di ujung desa, ranjang yang mulai reyot, dan 2 tubuh yang tak bisa lagi menolak rasa. Tapi di balik kecilnya ruang itu, ada keputusan besar yang mulai tumbuh diam-diam. Tangan Anggi mengelus leher Aris, lalu turun ke dada. Aku nggak ngerti kenapa, tapi setiap kali kamu sentuh aku ngerasa jadi perempuan beneran. Aris menggenggam tangan Anggi, menciumnya pelan. Karena kamu emang udah jadi perempuan, bukan anak-anak lagi, dan aku lihat itu sejak lama. Anggi menarik napas panjang. Waktu kamu mulai lihat aku bukan sebagai keponakan, kamu takut? Aris mengangguk. Banget. Tapi ternyata rasa takut itu kalah sama rasa pengen. Anggi tersenyum samar. Lalu tiba-tiba ia memeluk erat, lebih erat dari sebelumnya, dan berbisik tepat di telinga Aris. Kalau gitu, jangan pernah tolak aku lagi. Apapun yang terjadi nanti, aku milih kamu. Dan sekali lagi, malam itu menjadi saksi tubuh mereka yang kembali menyatu. Lebih dalam, lebih pelan, lebih penuh rasa. Kali ini tak ada desakan, tak ada penasaran. Yang ada hanya satu, keinginan untuk saling memiliki, meski dunia nanti mungkin tak akan memaafkan. Sudah hampir setahun sejak hari itu, hari ketika Anggi akhirnya kembali ke Surabaya, membawa pulang kenangan yang tak bisa dibungkus dengan logika. Ia tetap melanjutkan kuliahnya, kembali menjadi gadis biasa di mata teman-temannya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada ruang yang tak pernah benar-benar kosong. Karena masih diisi oleh satu nama, Aris. Tak ada yang tahu hubungan mereka. Tidak ibunya, tidak tetangga, tidak siapapun. Mereka sepakat, tak ada yang boleh tahu. Bukan karena malu, tapi karena dunia ini terlalu kejam untuk rasa yang tak sesuai harapan sosial. Aris tetap tinggal di desa. Rumah kayu itu masih berdiri meski atapnya mulai dimakan lumut. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, berkebun, memperbaiki motor tetangga, hidup dalam keheningan. Tapi di dalam diamnya, setiap malam ia masih membuka laci kecil di sudut kamar. Tempat selembar foto Polaroid Anggi tersimpan yang diambil secara diam-diam oleh gadis itu sebelum pergi. Di belakangnya tertulis tangan kecil, untuk Pakde yang tak akan pernah jadi Pakde lagi. Mereka masih saling berkabar lewat pesan-pesan pendek yang tak pernah dibaca siapapun. Kadang hanya berisi satu kata, kangen. Kadang tak ada balasan sama sekali. Tapi keduanya tahu,
rasa itu belum mati. Pada suatu malam yang sunyi, saat hujan turun deras dan Aris duduk di beranda sambil menyeruput kopi, ponselnya bergetar. Anggi, semester depan aku magang, mau cari tempat yang deket kamu? Aris membaca pesan itu lama, lalu membalas pelan, rumah ini masih sama, kasurnya masih nungguin kamu. Hujan makin deras, tapi di hati Aris ada hangat yang tak bisa dijelaskan. Mungkin cinta mereka tak akan pernah bisa disahkan, tapi bukan berarti tak nyata. Karena kadang cinta yang paling tulus justru tumbuh dari hal yang paling tak seharusnya. Dan meski mereka tak tahu bagaimana akhir dari cerita ini, mereka tahu belum waktunya berhenti.